Hai semuanya, podcast ini saya hosting di Firstory. Kalau kalian belum pernah dengar Firstory, ini adalah platform baru yang paling lengkap dan mudah untuk membuat, mendistribusi, dan mengelola podcast kamu. Nah, jadi Firstory itu bisa kamu gunakan 100% gratis. Kamu bisa mengupload episode terjadwal dan mendistribusikan podcast kamu di semua platform podcast di Indonesia. Firstory juga menyediakan customer service yang berisikan podcaster berpengalaman. Kamu bisa share podcast kamu tanpa ribet dengan F-Link yang akan mencakup semua link platform kamu dan sosial medianya. Dengan Firstory Ads, kamu bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa kamu cairin tanpa biaya tambahan, gak pakai repot. Jadi tunggu apa lagi? Yuk maksimalkan podcast kamu dengan platform hosting dari Firstory. Daftar sekarang di firstory.me dan buat podcastmu jadi kenyataan. Hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Bisa saja hal itu jadi kenyataan. Ketika kita merasa kalau seseorang itu kerjanya jelek, mungkin saja itu yang akan jadi kenyataan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal efek Pygmalion dan dampaknya pada kinerja seseorang dalam dunia kerja. Ketika kita merasa kinerja tim kita buruk, maka itu mungkin saja yang jadi kenyataan. Sebaliknya, ketika kita merasa kalau kinerja tim kita baik, maka hal ini mungkin saja yang jadi kenyataan. Ini ibaratnya ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Ekspektasi kita terhadap sesuatu atau seseorang menentukan bagaimana sikap dan respon. Alhasil, apa yang kita harapkan bisa jadi kenyataan, baik ataupun buruk. Inilah yang kemudian menjadi sebuah tanda tanya besar. Ketika seseorang yang dipecat karena dianggap tidak bisa kerja atau kinerjanya buruk, apakah memang itu kenyataan yang sebenarnya? Atau ini awalnya berasal dari persepsi atasan yang kurang baik terhadap orang tersebut? Lalu pada akhirnya, hal ini menentukan interaksi atasan itu dengan orang itu. Dia jarang diberikan arahan, jarang diberikan kesempatan, salah sedikit langsung dimaki-maki, dan sebagainya. Bias ini akhirnya membenarkan persepsi yang awalnya sudah terbentuk kalau orang ini tidak bisa kerja. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Apakah kamu percaya kalau harapan kamu terhadap seorang ternyata bisa berdampak besar pada performa kerja seseorang? Bayangkan kamu adalah seorang manajer yang baru masuk ke sebuah perusahaan dan di posisi kamu sekarang sudah ada 2 karyawan yang melapor kepada kamu. Sebelum kamu bertemu dengan 2 orang itu, kamu sudah dapat informasi dari masing-masing karyawan. Karyawan pertama merupakan karyawan cerdas. Setiap tantangan yang diberikan mampu dikerjakan dengan baik dan selalu selesai tepat waktu. Sedangkan karyawan kedua boleh dibilang cukup kesulitan ketika diberikan tantangan. Hasil kerjanya seringkali buruk dan berkualitas rendah. Dengan informasi itu, persepsi kedua orang itu sudah terbentuk di pikiranmu. Karyawan pertama merupakan karyawan berbakat dan jauh lebih baik daripada karyawan kedua. Nah, anehnya hal ini bisa jadi bias ketika kamu berinteraksi dengan mereka. Mungkin saja ketika karyawan pertama melakukan kesalahan, kamu mudah memakluminya dan menganggap kalau ini hanyalah sebuah kecelakaan belaka. Sedangkan ketika karyawan kedua melakukan kesalahan, persepsi kamu kalau karyawan itu punya kinerja yang buruk semakin kuat. Kejadian ini justru jadi pembenaran kalau karyawan kedua memang tidak bisa diandalkan. Apakah itu adalah gambaran kenyataan yang sebenarnya? Mungkin saja tidak. Mungkin saja kamu sedang terjebak dalam efek Pygmalion. Terminologi efek Pygmalion berasal dari sebuah puisi oleh penyair Yunani kuno bernama Ovid yang berjudul Metamorfosa. Dalam cerita tersebut, Pygmalion merupakan seorang pemahat berbakat yang menciptakan patung seorang wanita yang begitu sempurna hingga membuat dirinya sendiri jatuh cinta. Kemudian cerita pun berlanjut, hingga suatu hari Pygmalion dengan sungguh-sungguh memohon kepada Dewi Aphrodite, seorang dewi cinta. Dewi itu lalu kasihan dan membuat patung wanita itu menjadi hidup. Di era modern, cerita ini menginspirasi seorang peneliti bernama Robert Rosenthal dan kepala sekolah bernama Leonard Jacobson. Pada tahun 1968, mereka menjalankan sebuah eksperimen di mana para guru diberitahu
kalau beberapa anak dalam kelas mereka tergolong sebagai anak berbakat. Realitanya, anak tersebut dipilih secara acak dan tidak ada bedanya antara anak yang dipilih dan tidak. Namun hal ini ternyata membuat para guru memperlakukan murid terpilih dengan berbeda. Para guru jadi berharap pada murid terpilih untuk punya prestasi yang lebih baik. Jadi mereka memperlakukan murid tersebut dengan lebih baik, memberikan lebih banyak masukan, memberikan mereka pertanyaan, memberikan pujian, dan sebagainya. Alhasil, murid yang dianggap berbakat ini punya nilai akademis yang jauh lebih baik dibandingkan temannya yang lain. Bahkan berhasil mencapai hasil tes IQ yang jauh lebih tinggi. Semua hasil yang luar biasa ternyata hanya berasal dari sebuah ekspektasi. Secara ringkas, Rosenthal menjelaskan ada 4 faktor utama bagaimana efek Pygmalion bekerja. Climate, input, output, dan feedback. Oke, kita bahas satu persatu ya. Climate berisi soal perilaku yang ramah dan bersahabat. Misalnya, ketika karyawan berbuat kesalahan kecil, atasan tidak langsung marah, tapi berusaha memaklumi dan memberikan arahan. Atasan lebih ramah senyum dan perhatikan kesejahteraan anak buahnya. Ini adalah cara membentuk situasi yang akhirnya mendorong produktivitas seseorang. Kedua, input. Input adalah masukan yang diberikan kepada orang tersebut. Misalnya atasan memberikan masukan dan cara kerja berdasarkan pengalamannya. Ketiga, output. Output adalah soal memberikan kesempatan pada anak buah. Misalnya, seorang atasan memberikan kesempatan untuk pelatihan, memberikan tenggat waktu yang masuk akal, dan sebagainya. Terakhir adalah feedback. Ini adalah soal umpan balik. Seorang atasan pastinya akan mereview pekerjaan anggota timnya. Tapi caranya mungkin saja berbeda. Pada karyawan yang dianggap punya kinerja tinggi, mungkin atasan memulainya dengan memuji kinerja baiknya selama ini. Lalu memberikan masukan yang membangun dan ditutup dengan harapan kalau atasan itu percaya dia bisa bekerja lebih baik lagi. Perlakuannya mungkin berbeda dengan karyawan yang dianggap kinerjanya kurang baik. Sesi umpan balik menjadi sesi daftar dosa. Artinya sesi yang menjelaskan begitu banyak kesalahan yang sudah dibuat selama ini dan mungkin saja sambil disertai marah-marah. Efek Pygmalion ini sudah sejak lama telah diteliti dalam berbagai konteks, termasuk dalam dunia kerja. Studi menemukan ketika seorang atasan punya ekspektasi tinggi terhadap karyawan, maka kinerja karyawan itu cenderung meningkat dan menampilkan motivasi, keterlibatan, dan kepercayaan diri yang lebih tinggi. Hal ini karena atasan itu percaya pada keahlian karyawan tersebut, dan mereka mampu mencapai tujuan yang sudah dibuat. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan rasa tanggung jawab dan komitmen di dalam diri karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja dengan maksimal. Di sisi lain, ketika seorang atasan punya ekspektasi yang rendah pada seorang karyawan, maka karyawan itu mungkin saja mengalami motivasi, keterlibatan, dan kepercayaan diri yang rendah. Perilaku seorang atasan yang berbeda juga memberikan dampak yang berbeda, yang pada akhirnya membuat kinerja karyawan itu menjadi rendah. Seorang atasan yang menganggap seorang karyawan berprestasi cenderung memberikan perhatian lebih untuk pengembangan karyawan tersebut. Karyawan itu diberikan pelatihan, mentoring, dan kesempatan. Alhasil, hal ini akan membantu karyawan itu untuk membangun keahliannya dan nilainya di mata perusahaan. Seorang atasan perlu memahami efek Pygmalion, agar mereka tidak terjebak dalam pemikiran bias mereka sendiri. Bisa saja, selama ini bukan karyawan itu bodoh dan tidak bisa kerja, tapi karena perlakuan si atasan yang berbeda. Atasan itu cenderung tidak memberikan kesempatan dan arahan, sehingga pada akhirnya kinerja karyawan itu dianggap buruk. Oke, bagaimana cara menghindari bias dari efek Pygmalion? Pertama, luangkan waktu. Tentunya dunia kerja adalah soal pekerjaan, tapi perlu disadari, bekerja itu menghabiskan minimal sepertiga hidup kita di hari kerja. Cobalah jalin komunikasi antara dirimu dan anggota tim agar bisa terbentuk rasa saling percaya. Kedua, perhatikan bahasa verbal dan nonverbalmu. Ingat, respon yang kamu berikan sebagai seorang atasan bisa mengubah hidup seseorang. Mungkin saja anggota tim yang selama ini kamu anggap tidak bisa bekerja, ternyata bukan itu masalahnya. Mungkin saja selama ini dia tidak pernah diberikan kepercayaan atau kesempatan untuk menunjukkan kinerjanya. Alhasil, dirinya jadi memisahkan diri dengan perusahaan. Ketiga, memulai dengan positif. Ingat, persepsi kamu terhadap seseorang bukanlah kenyataan yang sebenarnya. Itu hanyalah pandangan kamu tentang orang tersebut.
Misalnya, ketika kamu menganggap kalau si A adalah orang yang malas, mungkin saja orang lain punya persepsi yang berbeda. Ketika kita memahami hal ini, kita bisa memberikan orang lain kesempatan dan berusaha memulainya dengan positif. Berikan setiap orang kesempatan yang sama dan hapus semua ekspektasi di awal. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.